Lagi tidak ada program. Lagi kosong ya, Iya, lagi free, libur. lagi libur. Iya. Oke, sebelumnya sebelum konseling kita mulai, perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Imanur Afifah. Alamat saya di sini di Aji Barang Banyumas. Saya di sini sebagai konselor kamu gitu, yang akan siap membantu dan mendengarkan semua permasalahan kamu. Nah, saya di sini juga mau sebelum konseling kita mulai juga saya mau bilang dulu ke kamu kalau misalnya kamu gak perlu khawatir kalau misalnya apapun yang kamu ceritain itu insya Allah bakalan dijaga rahasianya karena kami sebagai konselor memegang asas kerahasiaan gitu, dan kamu juga gak perlu khawatir karena kami akan mendengarkan dan membantu kamu sesuai dengan kemampuan kami gitu. Sebelumnya kamu juga boleh memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Safitri. Saya pelajar dari Malaysia. Alamat Sandakan Sabah. Sabah. Iya. Itu di Kecamatan Sabah itu Malaysia bagaimana berarti ya? Itu Sabah tuh kan Malaysia cuma satu. Nah, Sabah tuh macam kalau di sini kan Jawa Tengah, kalau di sana tuh Sabah. Oh, jadi kabupatennya gitu ya? Iya kan, karena kan di sini juga kan kamu berarti pelajar ya di sini ya? Beasiswa berarti? Iya, ada. Nah terus sekarang kelas berapa? Naik kelas 3. Kelas 3 berarti kelas 9? Iya, naik kelas 12 SMA. Iya. Berarti usianya sekarang tuh 19 ya. Terus berarti kamu udah dari di sini tuh udah berapa lama? Kira udah 2 tahun. Udah 2 tahun ya. Terus gimana tuh kamu perasaan kamu selama di sini? Ya pertamanya baru itu nggak seru, Kenapa? nggak betah sih. Soalnya kondisi lingkungannya kan belum kenal dengan yang teman-teman yang lain, jadi susah ya. Tapi nggak apa-apa, memang kan wajar ya, kamu kan dari sana mungkin dari sini kan memang sangat berbeda gitu kan. Terus kamu di sini banyak teman-temannya, maksudnya dari yang dari sananya juga Banyak. banyak. Ya. Soalnya kan peserta anak Malaysia yang ke Indonesia itu kan ramai, lebih 300 tahunnya juga ada. Iya, di tahun juga ada. Iya. Jadi itu tuh dari sana semua tapi beda-beda sekolah ya? Iya, beda-beda sekolah. Itu memang sistemnya itu memilih sendiri atau dipilih? Kalau ada yang dipilih, ada yang memilih sekolah. Nah kamu ini Kalau kami dipilihkan, soalnya anak beasiswa ada. Oh, jadi kalau misalnya memilih itu ya beasiswanya beda? Ya, kalau beasiswa adem kan beasiswa yang ditanggung sepenuhnya. Beasiswa yayasan itu separuh ditanggung kerajaan Indonesia, separuhnya keluarga yang tanggung. Jadi kamu yang sepenuhnya? Iya. Jadi dia pilihin ya? Iya. Kalau misalnya kamu pengen milih sendiri, kamu pengen milih di bagian mana Indonesia? Dekat Jogja lah, soalnya dekat keluarga. Keluarga kamu ada di Jogja? Iya. Kamu pengen di Jogja? Iya. Kemarin seleksinya sekolah negeri SMA negeri Jogja ya, tapi nggak mendapat, jadi ikut beasiswa ini lagi. Jadi masukin sini. Tapi sebenarnya di sini juga dekat dengan Jogja ya, nggak jauh beda lah dengan Jogja, sama-sama di Jawa Tengah gitu. Berarti kamu keluarga ada yang dari Jogja? Ada dari Sleman. Ya. Kalau libur juga ke sana. Kalau libur ke sana kamu? Berarti selama di sini kamu liburnya ke sana? Masa Lebaran tahun lalu itu ke sana. Sama libur naik kelas. Seru di sana? Enggak seru banget sih, soalnya yang keluarga lagi sibuk, jadi duduk di rumah. Di sana emang siapa?
nenek sama adik beradiknya mama. Oh, mama berarti dari keluarga mama ya. Soalnya kalau dari bapak kan dari Sulawesi. Oh, dari Sulawesi. Nah, kamu ke Malaysia ini berarti kamu bukan asli orang Malaysia ya? Enggak, kan orang tua kan merantau di sana. Oh. Nikahnya di Malaysia. Nah, jadi kami itu lahirnya di sana, Malaysia. Berarti tapi aslinya orang Indonesia ya. Iya. Gitu. Terus berarti kamu sekarang berarti dengan keluarga yang di Jogja kamu masih kontakkan mereka gitu ya? Masih chatatan? Jarang kontak, soalnya di sana sibuk. Aku juga di sini sibuk, soalnya pramuka. Oh iya, kamu kan organisasi juga? Iya. Lagi pun mau pramuka kema bakti nanti tanggal 23, jadi sibuk. Jadi sibuk ya. Jadi kamu juga mencari kesibukan ya di sini. Iya. Jadi kamu di sini nggak merasa sepi ya. Terus juga terus gimana ceritain pengalaman kamu dong di sini kan kamu kan dari Malaysia nih kan beda bahasanya di sini sama teman-teman kamu. Gimana tuh ceritain pengalaman kamu dong? Pertama kali datang itu kan hari apa ya? Hari Rabu. Nah, masuk kelas. Nah, jadi guru tuh perkenalkan kami punya nama berdua. Nah, tapi kami tuh cuma duduk di belakang guru, soalnya malu. Nah, mereka pun bercakap, kami nggak mengerti, soalnya pakai bahasa Jawa. Nah, kami masih fasih dalam bahasa Melayu. Nah, jadi nggak ngerti apa mereka ngomong. Karena mereka itu translate ya? Iya, ada yang translate, tapi ada yang susah translate-nya. Ada yang mengerti juga? Iya, ada yang mengerti. Terus abis itu gimana? Habis itu kami pertama kali tuh jarang ngomong lah sama kelas. Nah, nanti lepas naik kelas 11 nih itu baru kami rapat semua. Masa kelas 10 dari awal sampai mau naik kelas 11 tuh nggak pernah ngomong, jarang ngomong. Jadi jarang kalau misalnya mau ke kantin gitu baru nggak? Enggak, kumpulnya itu jarang. Ngobrol gitu jarang ngobrol kan? Tapi gimana kalau susah nggak menerima pelajaran di sini? Sedangkan kan beda bahasanya. Enggak sih, soalnya kan guru-guru pakai bahasa Indonesia. Nah, kalau pakai bahasa Indonesia ya ngerti. Lalu mereka teman-teman kamu ada yang pakai bahasa Indonesia juga bisa kan? Ada. Campur. Kamu di sini paling suka pelajaran matematika. Matematika. Soalnya dari kecil suka matematika. Oh iya. Iya. Keren banget. Dan di sini juga kan ada bahasa Jawa. Terus gimana kamu suka nggak sama bahasa Jawa? Pertamanya tuh kan nggak ngerti, tapi belajarnya tuh seru. Seru. Iya, seru. Jadi ada beberapa perkataan lah aku ngerti. Apalagi kalau pulang ke Jogja, itu kan keluarga semuanya pakai bahasa Jawa. Nah, jadi aku tuh nggak ngerti, cuman bengong. Pertamanya bengong. Iya. Kali berapa hari gitu ada sedikit paham. Jadi pulang ke sini makin hari tuh semakin banyak perkataan yang bisa. Tapi nggak bisa ngomongnya. Iya, kamu paham. Iya. Kalau teman kamu ngomong Jawa sekarang nggak paham. Iya, paham. Tapi nggak bisa nimpalinnya, nggak bisa jawabnya gitu ya. Jawabnya cuma pakai bahasa Indonesia. Tapi apa? Bahasa Jawa yang kamu tahu apa? Apa ya? Yang paling sering kamu dengar? Selalunya kan mereka apa ya? Bahasanya itu campur bahasa Jawa sama bahasa Indonesia. Jadi tuh susah ngomongnya kan ada yang halus, ada yang kasar. Jadi apa nih? Kalau mau ngomong tuh takut nanti kan ada silap. Nah, jadi iya, jadi pakai bahasa Indonesia aja lebih baik. Sebenarnya tuh bukan, ya emang nada kita tuh nada di sini tuh kasar gitu ya, tapi itu namanya nada ngapak ya. Jadi orang Banyumas memang sukanya ngapak gitu. Itu memang terdengarnya tuh agak kasar ya. Kamu pas pertama dengar orang-orang teman-teman kamu ngomong ngapak tuh mengiranya gimana? Cuman dia apa ya, dalam hati tuh bilang mereka nih ngomongnya apa? Soalnya kan nggak ngerti. Iya. Jadi apa ya, kalau lagi video call sama mama, terus tuh temanku kumpul di belakang lagi ngomongnya pakai bahasa Jawa.
itu bilang apa ya, kamu ngerti kagak apa mereka bilang. Nah aku bilang enggak. Kamu berarti mama belum pernah ngajarin kamu bahasa Jawa ya? Enggak, soalnya kan bapak kan Sulawesi, mama Jawa. Nah tapi lingkungan di sana tuh semuanya orang Sulawesi, jadi bahasanya tuh bahasa Bugis. Jadi mama juga di sana pakai bahasa Bugis, enggak bahasa Jawa. Tapi kalau itu masih ngerti, kalau ngobrol sama bahasa Jawa masih ngerti mama? Ngerti. Karena kan dari lahir di Jogja ya? Iya, soalnya lingkungannya kan semuanya orang Sulawesi. Jadi mama tuh terikut cakapnya tuh pakai bahasa Bugis. Iya, karena sudah kebiasaan ya. Kan di sini juga bahasanya selain gampang tuh ada yang halusnya juga, yang bahasa Krama gitu. Iya, kan kalau itu kan jadi bingung yang mana kasar, yang mana halus. Jadi kalau mau ngomong tuh takut. Soalnya nanti kalau ngomong sama orang tua kan kalau salah jadi kurang ajar. Iya benar. Karena kan pastinya juga orang yang ngomong sama kamu maklum. Karena kamu kan bukan orang asli gitu. Kadang-kadang kan saya lihat juga kalau orang pendatang ke Jawa tuh suka diajarin bahasa Jawa, tapi bahasa Jawanya yang sasal gitu. Ada kelas gitu. Begitu. Ngajarinnya asal macam teman ajar adik kelas itu kan ngasal. Nah mereka tuh cuma ikut. Mereka nggak tahu itu betul apa enggak. Cuma ikut aja. Kalau aku diajar ngomong apa ya? Intinya kasar lah. Tapi kalau memang aku nggak ngerti, jadi nggak ikut. Soalnya takut salah. Jadi kamu hati-hati banget ya mengucapkan itu. Ya. Tapi kamu tertarik kan buat terus belajar bahasa Jawa? Iya, apalagi masa apa ya? Kelas 11 nih, pertengahan tahun itu kan belajar aksara Jawa. Nah, tulis aksara Jawa itu seru. Oh iya? Nah, iya. Jadi apa ya? Macam ada tugas nulis atau terjemahnya tuh lagi seru belajar aksara Jawa. Aksara Jawa lebih seru berarti. Iya. Kamu sukanya aksara Jawa? Iya, tapi nggak apa sih. Kalau saya dulu malahan pas SMA itu kan juga ada ya SMA aksara Jawa. Itu paling males kalau aksara Jawa. Soalnya ada beda-beda ya kalau misalnya pengen dikasih gitu kan gimana gitu ininya apa logo-logonya gitu. Jadi lumayan males banget ini gitu. Padahal saya mau Jawa asli gitu. Tapi memang senang belajar bahasa Jawa tuh banyak gitu loh bahasanya. Kalau sama yang sepantaran ada sendiri, sama yang orang tua ada sendiri, yang lebih tua lagi ada sendiri. Iya. Itu bikin bingung. Iya, sebenarnya memang begini tapi seru. Tapi nggak apa-apa kalau kamu mau nyoba bicara ngapak. Memang lama-lama di sini bisa ngapak kamu. Nanti kamu balik lagi ke sana bicaranya ngapak. Terus kalau selama kamu di sini, selain kegiatan kamu pramuka ya, ngapain aja? Enggak ada, soalnya aku setiap kegiatan kan ikut organisasi pramuka sama IPNU ITP. Nah, tapi IPNU ITP itu enggak terlampau ngikut lah, soalnya enggak pengurus harian. Kalau pramuka kan pengurus harian, jadi lebih sibuknya dengan pramuka. Soalnya ini kelas 10 ini mau pelantikan Bantara. Kelas 10 jadi. Oh berarti kamu ini di pramuka pengurus? Iya. Kalau di PPN bukan pengurus, jadi nggak terlalu sibuk ya. Jadi di pramuka seru nggak? Seru. Soalnya apa ya? Apalagi kalau tugas sudah di luar. Kemarin masa mau lebaran itu kan ada apa ya? Macam program apa ya? Kan jalan itu lagi sibuk. Nah, di depan pasar itu bantu orang lalu lintas. Oh iya, saya pernah lihat seperti itu orang pakai seragam pramuka. Iya. Itu seru. Soalnya apa ya? Kan selalunya cuma di sekolah. Nah, apa kalau kita tiba-tiba keluar tugasnya itu seru, soalnya ramai yang bisa jumpa dari sekolah. Jadi seru
Iya. Berarti kamu sering dong kegiatan di luar ya? Iya, sering. Gimana tuh kalian lingkungan sekitar sini? Iya, pertamanya itu kan apa ya? Pertamanya masyarakat kan nggak tahu jalan ke apa Cilong ke Iya. Pandansari nggak tahu kan? Nah, lepas apa ya? Bertugas di luar tuh kan? Nah, kita kan jalan-jalan. Nah, jadi ke tahu separuh dari sana jalannya. Tapi kamu pernah main jauh nggak lagi dari sini? Enggak sih. Soalnya apa ya, masa kakak kelas di sini itu ke mall. Iya. Mas sampai malam sih. Kamu juga ikut? Ikut tapi cuman apa ya? Cuman sebentar. Jadi nggak ikut sampai malam? Sampai malam soalnya kayak perginya sore gitu. Jadi ikut pernah keluar kota ya berarti? Iya. Cuman baru 2 kali kayak. 2 kali. Bisa lo ya. Kan beda nih ya, ini kan di masuknya tuh di Aji Barang itu maksudnya desa ya. Tapi kan Purwokerto udah kota gitu, udah banyak apa namanya, lebih padat, lebih macet gitu. Jadi beda dari sini kan masih asli bahasa desa banget gitu. Kalau di sana ada pramuka nggak? Kalau di sana bukan pramuka. Namanya bukan pramuka. Apa ya? Ada Pandu. Kalau di sana itu kan di sini cuma pramuka. Kalau di sana ada Pandu Putri, Bulan Sabit Merah. Kalau Pandu Putri itu cuma anak cewek yang Nah, kalau Bulan Sabit Merah itu tentang kesehatan. Oh, kayak di sini kayak Palang Merah ya? Iya. Palang Merah. Iya. Gitu. Oh, berarti di sana tapi kegiatannya sama ya? Sama kurang lebih seperti itu. Jadi dari SMP kamu udah ikutan kayak gitu? Iya, dari SD. Oh, dari SD ya? Emang kamu berarti suka berkegiatan ya? Iya. Kalau SMP kan di sana, tapi SMP-nya itu pelajarannya Indonesia, tapi SMP-nya di Indonesia. SMP di mana? Iya. SD-nya di? SD-nya di Indonesia. Oh iya, di Malaysia semua. Berarti di Malaysia juga ada pelajaran bahasa Indonesia? Iya, tapi itu cuman SMP. Kalau SD nggak ada. Soalnya apa ya? Memang belum ada lah. Kalau di sana SD aku pakai SD-nya pelajaran Indonesia. SMP ada kan? Kalau pelajaran Indonesia lebih cepat lah dari Indonesia. Lebih cepat gimana maksudnya? Macam kemarin kan masa SMP kelas 1. Nah, itu pelajaran matematikanya lebih cepat diajar. Nah, kan mundur nih sekolahnya. Aku tuh sepatutnya SMP kelas 2, tapi sekali masuk sekolah Indonesia tuh itu mundur jadi kelas 7. Tapi pelajaran kelas 7 itu udah dipelajari masa SD kelas 6. Oh iya. Jadi kalau di sana tuh cepat ya? Iya, cepat pelajaran. Tapi memang pemahamannya juga cepat berarti anak-anak di sana. Iya. Iya cepat ya. Keren banget di sana. Jadi kalau di sini kan memang agak lambat ya beda dari sana. Seru banget ya cerita kamu, ternyata gitu saya jadi tahu banyak tentang hal yang berbeda dari sana sama di sini gitu. Seru banget. Selama kamu di sini, gimana kamu betah nggak di sini? Sampai pesan kamu selama di sini? Ya betah. Ya. Kan masa awal kan nggak betah soalnya lingkungan. Tapi lama-kelamaan tuh betah. Betahnya udah rapat dengan teman. Kalau kelas 10 kan enggak, cuman dia jadi nggak betah ya? Iya. Itu masa-masa beradaptasinya gitu ya. Tapi nggak di sini kan juga kamu kan banyak teman yang dari sana kan, walaupun kakak kelas ya. Jadi nggak semuanya. Kalau dari sama kelas ada berapa? Cuman berdua. Cuma berdua. Soalnya datang ke sini cuman berdua. Oh, datang ke sini berdua berapa? Yang kakak kelas kemarin, yang itu yang ramai. Ramai. Sampai 7 orang kayak. Berarti kamu di sini tuh langsung milih ke sini program kelasnya kan ada IPA dan IPS. Terus kamu langsung milih kelas atau dipilih? Kalau kelas tuh memilih sendiri. Memilih sendiri. Kamu kayaknya ke IPA. Kalau di sini kan ada seleksinya dulu. Kalau kami terus masuk. Nggak ada seleksi. Jadi memang
memang kan penjurusannya biar tepat ya. Terus untuk apa namanya, kalau di sini kamu minumnya berarti asrama ya? Iya. Kalau di sini ada asrama berarti. Terus untuk misalnya untuk makan ada jadwal pikirnya? Ada jadwal piket. Oh berarti ada jadwal pikirnya? Iya. Tapi semenjak kakak kelas udah nggak sekolah, udah pulang, yang kami piketnya bareng. Bareng. Jadi bareng-bareng aja. Iya. Soalnya kalau piket di jadwal itu sekarang nggak masak. Oh nggak masak. Iya. Terus gimana beli? Kalau enggak apa ya, adik kelas yang masak. Soalnya kalau piket, kalau saya piketnya hari Selasa. Nah kan rapat pramuka tuh sampai sore jam 5, jadi nggak sempat masak. Jadi adik kelas yang masak. Tapi nggak apa-apa gitu berarti. Apa namanya? Berarti memang ada jadwalnya. Berarti memang kamu di sini sampai kelas 12 berarti. Tapi kalau udah selesai kelas 12 pulang Ke Jogja. ke Jogja. Kamu nggak ke Malaysia lagi? Itu belum kepikir sih. Terus bapak ibu kamu di Malaysia? Iya, Malaysia. Di Malaysia. Biasanya adik berdua kan masih di sana. Yang satu nih lagi proses ini, yang anak terakhir, yang paling kecil itu masih sekolah, masuk SMP lah, SMP kelas 1. Jadi kamu berapa bersaudara berarti? Cuma bertiga. Kamu Anak pertama. Terus berarti nanti kesini yang anak keduanya? Itu dapat sekolahnya di Kudus. Oh, Kudus. Tetap Jawa Tengah ya? Iya. Tetap ya. Iya. Tapi kamu pengennya ke Jogja aja. Iya. Kamu ada rencana mau lanjutin kuliah di mana kalau setelah lulus ini? Belum ada sih. Soalnya pertanyaannya mau cita-citanya mau jadi polwan. Mau jadi polwan. Nah, itu mau masuk akademi kepolisian di Semarang. Tapi apa ya? Masih pikir-pikir lah. Gak apa-apa. Kalau kalau itu kamu harus semangat, coba dulu, coba berdoa gitu. Kan kamu kalau dari Jogja nanti berangkat ke Semarang langsung. Iya. Makanya kalau pengen di sini nanti semoga kamu udah nih tapi ke orang tua kalau kamu pengen di sini. Iya, sama tahu. Iya, soalnya dari SD lah. Cita-citanya memang jadi polwan. Kamu cocok banget sih, soalnya kamu suka kegiatan di pramuka. Iya. Memang benar-benar. Tapi berarti orang tua pendukung ya? Iya. Pendukung. Memang berarti keinginan kamu pribadi bukan dari orang tua kan? Iya. Terus cuma apa ya? Masa TK tuh pengennya kan minatnya matematika. Nah pengennya tuh jadi guru matematika. Tapi lepas naik SD tuh lama-kelamaan tukar apa ya, cita-citanya tuh pengen ditukar. Soalnya kalau tengok polwan gitu seru lah. Iya keren, dan pakaiannya. Jadi pengennya jadi polwan. Jadi nggak jadi guru matematika ya? Tapi kalau misalnya punya kesempatan jadi guru matematika mau juga? Iya bisa. Mau juga ya. Tapi kalau untuk kuliah berarti belum kepikiran kuliah? Kayaknya masuk polwan ya. Kalau mau kalau nggak masuk akademi kepolisian, ya kuliahnya jurusannya tuh yang apa ya? Ada kena-mengena dengan matematika lah. Oh ada ya? Iya. Iya, kayak apa namanya pendidikan matematika gitu ya. Nanti jadinya jadi guru matematika. Iya. Kan seru banget kalau jadi guru matematika, kan biasanya guru matematika itu kan terkenalnya itu kan galak ya. Terus saya paling sebel sama pelajaran matematika, saya malah beda sama kamu ya berarti. Karena dulu tuh gurunya galak, suka nunjuk-nunjuk. Iya. Nunjuk itu yang susah. Oh, Soalnya apa ya? Kalau kita lagi nggak tahu tapi ditunjuk itu nggak suka. Tapi kalau kita lagi tahu itu jawabannya apa, tapi kita nggak ditunjuk, Betul ya. Iya. Jadi pengennya maju aja ya. Iya dulu aku dulu saya suka dituntut males banget gitu, cuma maju ngerjain. Kan males pas lagi tahu nggak ditunjuk. Iya. Masa apa ya? SD sampai SMP lah. Kan matematikanya tuh yang tahu maju. Jadi kalau saya tahu
maju terus. Nah jadi temen di belakang tuh sebel. Soalnya iya emang bagi dong kami yang di belakang iya. Soalnya mereka belum sama sekali. Nah, tapi maksudnya apa ya, disuruh maju tapi masih lagi ngelirik di belakang kan bisa yang ngelirik di depan. Oh iya, kamu berarti kalau menghitung di depan. Iya terus di depan. Jadi keren ya kalau orang sana malah rebutan maju ya. Iya rebutan. Kalau di sini beda juga. Beda. Nggak mau lah tuh nggak mau. Tapi kamu tetap mau maju. Iya. Oh ini yang beda ya di sana sama di sini. Orang di sini mungkin kebanyakan tuh orang di sini tuh pada nggak suka matematika gitu. Orang Kalau di kelas apa ya? Mereka bisa, cuman males. Lama yang bisa, tapi malesnya aja yang diikut. Iya sih. Jadi kamu paling suka matematika ya sih. Di sini kan ada pelajaran banyak dari sini. Kamu kan pastinya makanan di sini sama makanan di sana itu beda ya. Gimana tuh kamu menyocokkan lidahnya gitu? Apa ya? Kalau di sana jajannya cuma jajan biasa. Kalau di sini ada cimol itu di sana nggak ada. Di sana nggak ada perasian. Iya nggak ada. Kalau mendoannya ada. Mendoan ada. Tapi kalau cimol, sempol itu nggak ada. Kamu di sana jajanannya apa? Cuman apa ya? Ciki. Iya, cuman yang begitu aja. Yang dari plastik ini iya. Gitu ya, yang di supermarket. Iya. Jadi di sana belum ada ya? Iya nggak ada. Oh bisa peluang nih kamu kalau misalnya kesana coba aja jualan cilung gitu, cimol. Asal kamu bisa bikinnya kan gampang gitu. Ini makanan yang kamu suka di sini apa tuh? Paling suka Sempol lah. sempol. Iya kan dekat juga. Iya. Habis itu apa? Dagingnya Kerasa. iya full daging. Tapi kalau kamu masak di sini gimana? Masakannya emang sama aja sayur? Iya sama. Kalau tapi bedanya kalau misalnya berdua di sana mungkin ya beda di sini ya. Iya. Tempenya. Karena kalau di sana tempenya nggak pakai daun. Iya. Ya kan? Pakai plastik. Di sini kan ada daun. Iya. Mau lebih enak kayaknya pakai daun. Mantap. Tapi kamu mau cocok sama makanan sini? Iya cocok. Suka berarti? Suka. Kalau kan pastinya beda kan makanan di sana sama di sini. Iya beda. Paling pas kalau lebaran kalau di sana makanan yang khas di apa? Kalau di tempat saya kan itu ikut budaya bakar. Jadi itu apa ya? Makanan khasnya itu rendang ada. Rendang ada? Iya. Kalau lontong jarang apa ya? Burasa tuh nasi tapi dikukus nasi dimasak dicampur sama santan. Nah itu nanti dimasaknya pakai kayu api. Dimasaknya kayak Berjam-jam. kayak bubur. Enggak bubur. Nanti apa ya? Dibungkus pakai daun pisang. Nah itu persegi panjang bentuk. Nanti direbus pakai kayu api. Jadi kayak apa ya di sini ya? Ada di sini namanya tuh meniran kalau di sini. Kamu pernah makan nggak? Itu tuh kamu tuh pakai mendoan, pakai bakwan. Jadi tuh kayak nasi uduk. Kamu pernah makan nasi uduk? Nah itu kan ada ada kelapanya di dalamnya kan, rasa kelapa. Itu mirip itu. Kalau meniran itu kayak nah yang sama kayak kamu tapi bungkusnya daun pisang. Terus nanti dikukus pakai ya kalau di sini pakai kompor sekarang. Kalau dulu juga banyak yang pakai apa namanya tempat yang itu terus nanti pakai kayu. Nah kayak itu kalau di sini mungkin udah jarang orang pakai begitu, jadi kan lebih praktisnya pakai kompor. Itu kan memang mirip sih kayak gitu. Jadi sana namanya burasa ya. Enak rasanya. Enak. Jadi kayak tapi kalau di sini tuh rasanya kayak nasi. Iya cuma nasi. Asin gitu doang kan? Enggak asin sih. Apa? Manis. Enggak asin, enggak manis. Macam Tawar. ya, macam nasi biasa. Berarti justru makannya pakai apa? Pakai rendang bisa, pakai makanan yang bersantan.
ayam masak merah bisa. Oh, saya juga kan pernah dengar ya kalau di Malaysia kan ada nasi lemak gitu ya. Itu apa ya? Kalau di sini tuh macam nasi uduk. Serupa sih. Tapi nasi lemak tuh nasinya tuh dicampur dengan santan. Itu dinamakan nasi lemak. Oh iya. Soalnya nasinya tuh berlemak. Oh iya. Saya kira tuh karena lauknya yang berlemak. Soalnya kan dicampur. Iya, lauknya berlemak. Kan kayak saya pernah lihat di video TikTok tuh nasi lemak itu apa namanya lauknya tuh bener-bener becek gitu loh, berkuah airnya kayak rendang. Lauknya tuh banyak itu. Iya, lauknya banyak. Ada ayam terus pakai ini santannya kuah-kuahnya. Ada yang enggak puas gitu. Ya itu mungkin selera orang ya, selera beda-beda gitu. Nah, itu juga pengen nyobain, saya kan juga nonton video juga ada kan. Jadi kayaknya penasaran nih nasi lemak apa berlemak banget gitu. Tapi enak, kamu suka? Enak. Enak juga. Kamu bisa masaknya di sini? Enggak. Lebih ribet ya. Iya. Kamu biasanya kalau di sini masak apa? Masak biasa aja sayur sama sayur kangkung biasanya, kubis sama tempe tahu. Berarti pikirnya, tapi kamu kan berarti suka makan dari masakan teman kamu kan? Iya. Gimana? Cocok nggak? Cocok, tapi masak kakak kelas lah. Itu kadang kalau lagi males masak, jadi masakannya tuh campur asin, ada yang campur manis. Cuma kalau di sini tuh ciri khas makanan di sini tuh manis. Kamu pernah beli apa namanya kalau misalnya nggak masak beli di luar? Pernah. Ya itu tuh menurut saya tuh kalau makanan di sini tuh kayak asin manis. Kalau di sini tuh kan apalagi juga kan ada gudeg, ya kan? Itu juga suka. Itu nggak pernah makan. Gudeg nggak pernah makan. Cuman pernah lihat di YouTube. Coba kalau gitu bilang sama itu makan gudeg gitu dimasakin enak tuh. Kenapa? Terus manis gitu. Jadi sebenarnya kamu juga bisa masak. Sebenarnya ada yang taruh masakan sekarang banyak ya resep di YouTube. Iya. Tapi kalau di sini kamu suka bikin makanan yang Iya, itu pas ada kakak kelas saja. Kalau sekarang kan sedikit, jadi masuk dapur itu males ya? Iya, kemarin buat kepurung itu apa ya? Kalau di Sulawesi namanya apa ya? Lupa. Tapi itu dari tepung kanji yang yang kental tuh. Nah, itu dicampur dengan sayur kangkung, kuah. Tapi kangkung itu campurannya berkuah. Campurannya itu sardin sama kacang. Jadi kayak itu ya papeda. Iya, Papua iya, ya. papeda. Oh, kamu bikin kayak gitu? Iya. Itu kan khas dari Sulawesi. Oh iya, itu khas dari Sulawesi. Jadi kalau di Malaysia itu keluarga kalau hari Minggu kalau nggak ada acara, jadi keluarga kumpul, masaknya itu. Jadi makan sama-sama. Seru ya, enak. Tapi di sini juga kan emang di sini kan banyak banget jajanan yang terbuat dari aci ya. Itu mungkin salah satu sih. Tapi ada juga di sini tuh jajanan namanya papeda. Tapi aci terus dicampur telur, terus campur bumbu balado, asin gitu. Nah itu juga namanya papeda sebenarnya. Namanya cilung. Tapi pada orang itu namanya papeda karena pas dimakan itu kayak molor gitu loh, kayak papeda di Papua gitu. Karena terinspirasi dari situ gitu. Tapi kan suka lihat kalau papeda itu dimakan pakai yang ikan buah kuning ya. Iya. Gitu ya. Terus saya penasaran banget tapi saya belum bisa nyoba sih. Kayaknya enak banget gitu. Tapi kalau anak-anak ya? Iya. Baru makan sama sambalnya tuh cabai letak limau. Oh iya. Iya. Jadi itu makanannya macam asam-asam. Pedes. Enak sih, seger ya. Kalau di sini kamu suka bakso nggak? Iya, ada. Soalnya ada juga di depan. Oh iya, jadi ada bakso ya. Kalau di sana juga ada bakso. Ada. Sama. Sama.
rasanya sama. Iya, sama. Namanya beda, bakso. Bakso juga. Sama juga. Sama. Tapi yang mungkin yang beda di sana nggak ada seblak. Seblak enggak ada. Tapi kamu pernah makan di sini? Iya. Enak nggak? Enak. Nah, kamu suka? Suka. Mau semua cewek kayaknya suka seblak ya. Itu ya seblak kan dulu kan kenyal-kenyal lagi kan kerupuk. Iya. Kamu pernah coba bikin dari sini? Enggak. Enggak, kenapa? Enggak bisa. Nggak bisa. Itu enak loh. Iya. Bikinnya semuanya tuh kayak di sini serba aci. Tapi enak-enak lah ya. Terus makanan yang di sini kan banyak makanan-makanan khas dari Banyumas gitu. Ada mendoan. Terus kamu kalau misalnya ke Malang ke sana, ada di Sokaraja tuh banyak banget soto. Kamu pernah makan soto dari sini? Soto di sini pernah. Iya, yang pakai bumbu kacang. Ya kan? Pakai tupat kan? Iya. Pakai tupat dicampur bumbu kacang. Di sini tuh sotonya beda sama yang lain kan, banyak yang soto itu nggak pakai tupat dicampur, pakai nasi ada gitu. Jadi memang di sini tuh orang yang kesini tuh pada pagi itu makan soto, bukan soto Sokaraja namanya kalau di sana tuh. Ada juga di kalau main ke sana tuh ada getuk. Kamu tahu getuk? Enggak. Cuma pernah dengar saja. Ya, itu tuh kayak makanan yang terbuat dari singkong, terus ada gula, ada isi gula gitu. Oh, itu tahu. Terus juga di sini tuh malah dulu tuh kalau di sini di Aji Barang tuh ada yang namanya tuh kan orang bikin gula Jawa tuh. Kan gula Jawa tuh kan panjat tuh namanya. Kamu pernah dengar nggak orang yang panjat kelapa terus ngambil namanya tuh badai kalau di sini. Jadi tuh air dari apa namanya nggak tahu dari apa pokoknya badai itu kan dimasak lama gitu jadi gula Jawa gitu. Terus kayak apa namanya terus habis itu badainya itu ada yang dicampur kelapa ubi masukin situ namanya cimplung. Kamu pernah dengar nggak cimplung? Nggak pernah ya. Nah sebenarnya di sini tuh ada tuh makanan kayak gitu enak banget tapi manis banget. Soalnya kan dicampur air yang itu tuh badai itu yang sebelum jadi gula. Nah itu di gula Jawanya tuh di sini tuh malah banyak loh penghasil gula Jawa. Kamu tahu nggak daerah sana tuh Sawangan, tahu nggak? Enggak. Pernah dengar? Enggak. Kali Benda yang waktu kemarin kemah itu lurus aja kan jalannya tuh nanjak turun ya. Iya. Turun terus nanjak itu lurus aja nanjak lagi turun lagi. Dari situ Sawangan tuh penghasil itu gulanya di situ. Memang di sini tuh makanan yang Jawa-Jawa tuh kayak di sini banyak gitu. Mungkin kamu bisa coba gitu. Enak-enak banget di sini. Terus kamu juga bisa coba bikin makanan-makanan di sini. Paling kalau bikin mendoan yang paling gampang. Iya. Karena memang gampang banget dan bikin mendoan. Kayak enak. Kan mendoan kan ciri khasnya tuh mendoan itu kan tempenya digoreng nggak terlalu yang gurih gitu kan. Yang kayak minyak panas terus masuk dicelup udah selesai. Tapi menurut aku tuh kalau kayak gitu tuh kurang matang ya. Iya kan? Soalnya masih kenyang. Iya kenyang masih kerasa. Jadi kalau aku malah sukanya tanpa goreng ya. Karena digorengnya benar-benar kering. Tapi lebih enak sih. Tapi kalau kamu mau ekspor di sini tuh ya, kalau pengen main tuh ke Baturangen. Di sana juga banyak tuh wisata. Sini juga banyak tuh orang yang jual-jualan. Karena kan di sana tuh kalau itu kan Baturangen di atas ya. Kamu pernah dengar Baturangen kan? Pernah? Itu kan di atas. Dan itu tuh dingin gitu cuacanya. Jadi seru kalau misalnya cocok buat makan duluan makan di sana. Kalau kamu pengen main ke sana, saat nanti ada kesempatan main-main ke sana gitu. Sama aja. Berapa menit deh? Kelihatan. 12 tadi 7:12. Coba lagi ya. Terus nanti menutupnya gimana? Kita tiba-tiba ditutup gitu. Terus lagi cerita. Kalau enggak itu aja. Ceritanya aku mau ada urusan. Jadi kayak, wah, iya seru banget nih cerita sama kamu. Mungkin
Ini nggak usah diikutin ya, langsung. Iya bisa. Soalnya. Aduh, ya jadi apa namanya nanti kalau ada kesempatan ya kamu main-main. Dulu tuh main ke rumah saya gitu, nanti saya ajak makan makanan dari sini gitu. Saya juga dulu di rumah saya tuh kalau setiap lebaran bikin sotonya soto sini gitu. Jadi boleh tuh kalau lebaran main ke rumah saya gitu. Mungkin. Oh ya, karena kayaknya seru banget ya cerita sama kamu tentang perbedaan kita ya dari apalagi kan bisa dari Jawa, kamu dari Malaysia, apalagi di Sulawesi banyak banget ya kita obrolin tadi tentang apa aja ya seru banget tapi sayang banget karena waktunya udah siang ya ini ya mau ada kepentingan saya jadi mungkin kita cukup sekian dulu nanti kita sambung lagi lain waktu jadi kalau misalnya nanti kamu pengen cerita lagi tentang kamu tadi permasalahan kamu atau gimana nanti boleh hubungi saya lagi gitu terus saya mau mengucapkan terima kasih karena kamu sudah mau berbagi cerita dengan saya gitu terus saya juga mengucapkan mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah saya kata terus saya juga mampu seperti ini adanya seperti ini jadi saya mohon maaf gitu terus ada yang mau kamu ucapin Apa ya? Terima kasih sebab sudi datang mau mendengar pengalaman dan cerita saya semenjak di sini. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih saya juga terima kasih ya. Saya senang sekali, saya sangat senang banget bisa berbagi cerita dan pengalaman kita bersama di sini. Kalau dari saya mohon maaf ya, bisa kita sambung lain waktu dan saya ingatkan juga kamu gak perlu khawatir karena cerita yang kamu ceritakan kepada saya akan terjaga rahasianya karena kamu menjaga akses kerahasiaan. Gitu. Kalau begitu terima kasih. Saya pamit dulu. Assalamualaikum.